Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau minkum walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, yang semoga Allah berkenan memberkahi dan merahmati hidup kita, yang semoga Allah berkenan memudahkan segala urusan dan memberikan jalan keluar dari segala persoalan kehidupan kita, dan yang semoga Allah berkenan menerima ibadah kita serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang kita cintai. Jamaah ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua agar kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah itu, maka di antara bahasan khutbah kali ini yang akan khatib sampaikan adalah tentang 3 pelajaran dari kurban yang sering terlewatkan. Jamaah ikhwah fillah rahimakumullah. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari Idul Adha, dari suasana kurban ini, yang pertama adalah kurban tidak selalu tentang bagaimana kita menyembelih hewan ternak. Karena dalam pengertian bahasa, kurban artinya adalah dekat, berakar dari kata qaruba.
Ketika di akhir kata qaruba itu ditambah dengan lafaz alif dan nun menjadi qurbanun, maka kata dekat itu berubah menjadi bermakna superlatif atau disebut juga dengan sangat. Qaruba artinya dekat, tapi kalau sudah ditambah alif dan nun, qurbanun menjadi sangat dekat. Sebagaimana yang tadi khatib bacakan di awal surah Al-Baqarah ayat 214. Al-ayah, mata nasrullah, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka qaruba artinya dekat. Maka ikhwah fillah, di samping kurban itu adalah ibadah yang menjadi tuntunan kita dalam kehidupan kita setahun sekali, maka kurban juga dapat kita artikan dengan segala upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak dulu pun anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, mereka sudah pun berkurban. Ada yang dengan hewan ternaknya, ada yang dengan sayurnya, dan mereka berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, sebagaimana yang kita ketahui, diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Tak lain tak bukan adalah untuk kurban, dekat, supaya taat, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, maka hendaklah kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kita punya. Di antara hal yang terkecil sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah adalah hal yang sederhana, simple. Ketika kita dapat kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu pun baik, dan syukur itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dapat masalah, ketika dapat persoalan, ketika dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bersabar karena Allah, dan itu pun juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis an Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita dapat kenikmatan, kita bersyukur, itu baik di hadapan Allah. Ketika kita dapat musibah, kita sabar, itu pun baik di hadapan Allah. Maka itulah di antara cara paling sederhana, paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua ya ikhwah, pelajaran yang sering kadang terlewatkan tentang kurban ini adalah bahwasanya Nabi dan Rasul kita terdahulu pun sudah berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah semampunya mereka. Kita bisa buka di Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 90. Dalam ayat tersebut Allah berfirman tentang beberapa nabi dan rasulnya yang punya ujiannya sendiri dan punya caranya sendiri dalam menangani ujian itu, sebagai bentuk percontohan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat itu salah satunya misalnya adalah tentang kisah Nabi Ayub, yang mana Allah ambil dari beliau kesehatannya, Allah ambil dari beliau rupanya, wajahnya yang indah Allah ambil karena sakit tadi, anaknya, hartanya Allah ambil. Dan Nabi Ayub itu menderita sakit yang amat sangat parah.
ketika istri beliau mengatakan, "Wahai Nabi Ayub, kalau engkau mau, engkau bisa minta kesembuhan kepada Allah." Tetapi Nabi Ayub tidak ingin meminta kesembuhan kepada Allah. Kenapa? Bukan karena sombong, bukan. Tapi karena dia merasa malu kepada Allah. Allah sudah kasih dia kesehatan bertahun-tahun. Ini Allah baru kasih cobaan sedikit, kok langsung kita mengeluh kepada Allah. Betapa luar biasanya kesabaran Nabi Ayub dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sakit yang Nabi Ayub rasakan itu mulai mengganggu beliau dalam proses ibadah, barulah beliau minta kepada Allah untuk Allah sembuhkan. Lagi-lagi kita mendapatkan pelajaran. Kalau seandainya kita ingin doa kita mudah, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangkut pautkan, libatkan dalam doa kita tadi itu niat-niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta kepada Allah tapi kita tautkan dengan ibadah, maka akan lebih mudah insyaallah untuk Allah kabulkan. Jamaah Jumat, ikhwah fillah rahimakumullah. Yang ketiga, pelajaran yang kadang terlewatkan dari hari raya kurban adalah bahwasanya marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berkurban, baik itu dengan kurban menggunakan hewan ternak maupun kurban dengan cara-cara, upaya-upaya apapun itu semampu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertanya, lantas bagaimana solusinya? Kita harus mulai dari mana? Maka khatib punya beberapa opsi untuk bisa kita lakukan bahkan setelah Jumat ini. Pertama, seperti yang tadi khatib sampaikan, ketika berdoa kepada Allah maka tautkan dia dengan ibadah. Alih-alih kita berdoa, "Ya Allah berikan saya kesehatan," maka coba kita tambah, "Ya Allah berikan saya kesehatan supaya saya bisa lebih mudah sholat tahajud, supaya saya lebih mudah sholat duha, supaya saya lebih mudah untuk sholat witir," misalnya. Alih-alih kita berdoa, "Ya Allah semoga engkau berikan saya rezeki dan kelancaran dalam pekerjaan," coba kita tambah, "Ya Allah berikan saya kelancaran dalam rezeki dan pekerjaan supaya saya dapat menggunakan hartanya untuk sedekah, untuk membantu orang lain." Dengan kita tautkan ibadah di dalamnya, kita akan lebih dekat dengan Allah dan insya Allah doa lebih mudah dikabulkan. Atau opsi kedua yang bisa kita lakukan bahkan setelah Jumat ini adalah ketika kita sedang gelisah, marah, emosi, perasaan tidak nyaman, paksakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alih-alih kita mengutuk, mengumpat yang tidak baik, maka paksakan lidah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Surah Al-Baqarah 253 halaman sebelah kanan bawah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah," al-ayah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sabar dulu, baru kemudian kita salat sembari mencari solusi. Ketika dapat musibah atau apapun yang kurang mengenakan, biasakan lisan kita untuk astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, masya Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Dengan seperti itu, lidah kita akan terbiasa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan opsi ketiga yang barangkali dapat kita lakukan bahkan setelah Jumat ini adalah dengan menambah barangkali porsi sholat kita yang biasanya hanya sholat fardu, tambah sholat rawatib. Puasa barangkali hanya Ramadan, tambah dengan Senin Kamis misalnya, tambah dengan Ayyamul Bid misalnya. Baca Al-Quran biasanya hanya ketika Ramadan, di luar Ramadan coba lagi tambah, barangkali satu hari satu lembar dan sebagainya. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang kita bisa. Ya ikhwah, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna.
Tetapi dengan ketidaksempurnaan itu, marilah kita selalu berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang kita bisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.